Baik, saya izin memulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Koko Bahrudin, Eskom MMSI, selaku dosen instruktur pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Andreas Hadiono, selaku moderator, Bapak Ibu dosen, asisten dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya, kita dapat hadir dalam acara Sesi Industri Pertukaran Mahasiswa Merdeka Bela Negara dengan tema Pengantar Analisis Barang Bukti Digital. Sesi industri ini diikuti oleh peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Bela Negara. Izinkan saya, Nafayanda, memadu acara sesi industri pada hari ini. Dan untuk mengawali agenda kegiatan, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk bersikap hikmat. Kepada panitia, dipersilahkan. Baik, acara selanjutnya adalah kita masuk ke pemaparan materi dan sesi diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andreas Hadiono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, kita langsung mulai saja ya, Pak. Kepada Pak Andreas, waktu dan ruang dalam jaringan dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Nafananda selaku MC. Selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan kembali saya Andreas Hadiono yang akan memandu jalannya perkuliahan sesi industri dengan tema pengantar analisis barang bukti digital pada siang hari ini. Di mana rekan-rekan semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari dosen yang tentunya kompeten dalam bidangnya, yaitu Bapak Koko Bahrudin, Eskom MMSI. Dan pada siang hari ini, Bapak Koko akan didampingi oleh asisten dosen, yaitu Bapak Medi Noviana. Selamat siang kepada Bapak Koko dan Pak Medi, apa kabar? Selamat siang, baik Pak Andreas. Oke, sip. Kalau udah suaranya seperti ini, sudah ready berarti Pak Koko dan Pak Medi untuk memaparkannya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memaparkan tentang CV dari Bapak Koko Bahrudin. Bapak Koko Bahrudin ini sendiri bergabung di Universitas Gunadarma sebagai dosen itu tahun 2012. Sampai saat ini, dia telah memiliki beberapa pengalaman. Pengalamannya seperti misalnya menjadi ahli TEK di Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha tahun 2021, menjadi Digital Forensic Examiner di Jampitsus Kejaksaan Agung tahun 2020,
Digital Forensic Examiner di Polda Metro Jaya tahun 2019, Digital Evidence First Responder di Polda Metro Jaya tahun 2019, dan masih banyak lagi pengalamannya. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Koko Bahrudin. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman mahasiswa semua, rekan-rekan dosen, Ibu Nafa, Ibu Ulfa, Bapak Andreas, Mas Medi, dan teman-teman. Selamat siang menjelang sore. Semoga belum mengantuk. Semoga ya. Biasanya kalau jam segini kan kuliah sudah mulai sedikit mengantuk ya. Kali ini sebetulnya kan saya taruh di depan, sebetulnya kan mata kuliah ini adalah pengantar penanganan barang bukti digital. Jadi sebetulnya yang namanya penanganan barang bukti digital itu sudah dijelaskan kemarin oleh Bapak Komang. Itu seorang orang menangani barang bukti itu gimana sih? Gitu, sampai dia dikemas, sampai dia di imaging, sampai dia di copy. Itu sebelumnya udah sampai di mana di Pak Komang kemarin ya gitu. Nah, kali ini adalah sebuah suplemen sebenarnya untuk penanganan barang bukti ini, bagaimana sih nantinya barang bukti itu dianalisisnya gitu kan. Jadi ini lebih ke suplemen untuk menjadi seorang digital forensic examiner ya, atau pemeriksa forensik. Kalau sebelumnya mata kuliah ini kan sebenarnya konsennya adalah menjadi penanganan barang bukti, pengambil barang bukti pertama di TKP gitu kan. Nah, itu prosesnya sangat panjang. Mungkin teman-teman udah lihat dari paparannya, dari materi-materinya, dari SOP-nya gitu kan, ada ISO-nya, ada SNI-nya gitu kan. Nah, kali ini adalah sebuah suplemen, satu pertemuan di mana kita pengen mengetahui sebetulnya secara teknik, secara garis besar itu apa sih yang diperiksa ketika kita melakukan examiner atau melakukan memeriksa barang bukti atau menganalisis barang bukti nantinya gitu. Itu mata kuliah ini gitu. Walaupun pada kenyataannya untuk melakukan examiner itu prosesnya pasti akan lebih panjang dan materinya mungkin sama sepanjang mata kuliah penanganan barang bukti digital juga gitu. Tapi ini karena ini suplemen, jadi kita rangkum menjadi satu kesatuan supaya teman-teman bisa paham barang bukti itu nantinya mau diapain sih sebenarnya gitu kan pertanyaannya. Lalu dalam proses analisis ini apa sih yang bisa dilakukan gitu kan? Apa sih yang bisa dilakukan adalah dalam menganalisa barang ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti mengetahui jenis file, terus mengetahui timestamp atau konten suatu partisi, mengetahui history browser gitu. Kalau memang di dalamnya ada browsernya gitu. Kalau nggak ada browsernya kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Lalu mengetahui Windows version, Windows berapa isinya, lalu komputer name, terus operating sistemnya apa, koneksi atau IP-nya berapa, lalu mengetahui user account di barang bukti tersebut. Ini kita bicara barang bukti adalah barang bukti yang diambil secara utuh. Jadi kita punya satu komputer, lalu kita imaging. Nah, barang buktinya berupa image dari komputer tersebut. Karena bisa aja nanti barang buktinya yang saya cerita kemarin, saya tambahin pas presentasinya Pak Komang, itu barang buktinya bisa aja di-copy sebagian, kayak misalnya image, atau file, atau bahkan suara, ya barang bukti digital itu bisa macam-macam gitu kan. Misalnya handphone itu juga bisa menjadi barang bukti. Handphone itu diperlakukannya bisa seperti komputer, kita imaging, kita ambil semua, atau karena memang dia tidak bisa, kayak misalnya beberapa handphone itu kan tidak bisa kita lakukan akuisisi secara full ya, secara fisikal gitu. Itu kan nggak bisa, kayak misalnya iPhone itu kita ya bisa, cuman kita tulisnya sangat mahal gitu kan. Mungkin hanya penegak hukum aja yang punya gitu kan. Orang-orang biasa mungkin sulit ya aksesnya gitu. Nah, itu kan kita terpaksa kita hanya punya akses secara logical, atau kita cuma bisa bongkar handphonenya, kita lihat isi filenya, itu misalnya pesan WhatsApp, Telegram, dan teman-temannya gitu. Bahkan seorang WhatsApp itu kalau misalnya sudah dihapus,
kita juga nggak bisa recover lagi gitu kan. Mungkin teman-teman nonton kasusnya Sambo itu kan, mungkin teman-teman juga udah lihat bahwa ada satu saksi ahli digital forensik yang menyatakan dia menemukan sebuah grup namanya Saguling apa gitu setelah pembunuhan Joshua, tapi dia juga tidak berhasil merecover chat yang telah dihapus gitu. Jadi dia cuma menemukan grupnya ada, tapi chatnya telah dihapus, dia tidak bisa recover gitu. Nah itu mungkin aja di dunia digital forensik. Jadi yang namanya digital forensik itu saya selalu bilang tidak kita mungkin berusaha untuk mendapatkan suatu barang bukti gitu. Effortnya sangat besar gitu. Karena kemarin misalnya ngambil barang bukti, kalau kemarin contohnya mungkin di Pakomang 64 giga gitu kan. Lalu kita clone hasil filenya adalah 64 giga, kita imaging lah. Kita jangan bicara clone lah kalau di forensik, kita imaging gitu kan. Nah, kita imaging hasilnya 64 giga juga gitu kan. Bayangin kalau kita dapat suatu barang buktinya adalah sebuah server yang hard disk-nya itu bertera-tera gitu kan, misalnya 10 tera, 20 tera. Apa yang kita harus punya storage sebesar itu, lalu kita juga harus menunggu waktu yang lama untuk melakukan akuisisi atau imagingnya gitu kan. Nah, setelah kita lakukan masukin ke lab, kita analisis, belum tentu ada hasilnya. Nah, itu memang forensik itu adalah suatu rangkaian usaha yang membutuhkan waktu lama dan ketekunan lama gitu untuk mendapatkan sebuah hasil gitu. Itu yang memang digital forensik seperti itu. Jadi kadang-kadang sampai di ujung kita selesai ya, nggak bisa nih, namanya barang bukti ini hanya menjadi barang bukti, tidak bisa menjadi alat bukti gitu kan. Itu ada sedikit berbeda ya antara barang bukti dan alat bukti gitu. Kalau barang bukti itu barang yang kita sita, dia itu masih menjadi barang bukti. Ketika menyampai di persidangan namanya menjadi alat bukti gitu kan. Nah, untuk menjadi alat bukti yang sah, itu prosesnya harus sesuai dengan SOP atau langkah-langkah yang kemarin saya bilang bahwa langkah-langkahnya semua harus diikutin. Kalau enggak, alat bukti tersebut tidak sah. Salah satu syarat bahwa alat bukti tersebut sah adalah cara perolehannya dia harus sah juga gitu. Jadi kalau makanya kayak Sadap dan teman-teman itu sebenarnya tidak bisa menjadi alat bukti karena perolehannya kadang-kadang tidak sah, karena kan orangnya disadap ya, tanpa sadar, tanpa ini. Nah itu bagaimana digital forensik ini bekerja, dan bagaimana analisis tersebut juga tidak belum tentu barang bukti tersebut bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan suatu kasus yang terjadi gitu. Mungkin kalau kita di film-film ya, namanya juga film Hollywood atau film-film yang ada di internet sana gitu kan, kesannya wah ini canggih nih forensik, bisa di recovery, bisa diapain gampang, waktunya singkat gitu. Itu just a film gitu. Pada nyatanya kejadiannya tidak semudah di film tersebut gitu. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana Pak kalau misalnya membuktikannya si orang itu tersangka apa enggak? Ya pertanyaan kita serahkan ke penyidik, bahwa penyidik harus mencari bukti-bukti yang berkesesuaian dengan waktu atau kejadian terhadap kurun waktu itu kejadian gitu. Jadi nggak selamanya, kadang emang penyidik ini kadang-kadang ya, karena menarik kayak kasusnya IT gitu, mereka kadang terlalu konsen terhadap barang buktinya IT, padahal mungkin aja barang buktinya non IT gitu. Kayak kasus kasus saya terakhir lah, ada suatu bank gitu, suatu bank nggak terlalu besar lah di Indonesia, mereka mendapatkan kerugian sekitar, ternyata setelah ditelusuri gitu kan, mereka ada orang yang melakukan transfer gitu kan dari beberapa rekening nasabah lain gitu kan ke banyak money changer di Jakarta gitu. Jadi ke money changer A dia transfer berapa puluh juta, itu sekitar ada 10 money changer lah. Berarti pokoknya total itu semua mereka berhasil membobol itu sekitar 4M. Jadi mereka transfer ke money changer, lalu di money changer komplotan mereka itu pakai masker, pakai topi pas ngambil uang, mereka ngambil duitnya jadi duit asing, kalau nggak salah jadi SGD apa jadi dolar ya, karena kan kenapa mereka suka pakai SGD atau dolar kan karena jadi lebih kecil ya. Kalau sejuta kan 100.000 kita butuh 10 lembar, mereka kalau ke US kan cuma butuh 1 lembar gitu. Mereka tukarkan gitu ya.
setelah kita dapat, kita datang ke servernya, kita oprek semua, itu semua nggak ada gitu kan, karena di servernya itu sama sekali nggak ada lognya sama sekali. Nah itu kadang orang-orang forensik itu juga akan menghadapi sistem-sistem yang kita juga butuh, kayak misalnya log itu adalah setiap aksi yang dilakukan oleh sistem itu dicatat gitu. Jadi misalnya kita eksekusi apa itu ada lognya tertulis kayak cetane gitu lah. Nah itu di servernya tidak ada sama sekali, jadi kita sulit membuktikannya secara digital gitu. Namun pada kasus itu ada satu orang gitu kan, satu orang yang memang dia pada satu waktu, orang itu sebut adalah pengembang sistem di bank tersebut gitu. Bank tersebut dia datang ke kantor. Nah itu nggak lama setelah dia datang ke kantor, dia terjadilah kejadian itu gitu. Jadi akhirnya apa yang dilakukan penyidik adalah kita merekonstruksi bagaimana kita bisa mendapatkan bahwa waktunya itu sesuai dengan ketika dia masuk ke ruang server, ketika ini macam-macam lah. Kita akhirnya lari dari yang tadinya ke IT menjadi bukti yang non IT gitu. Misalnya percakapan WhatsApp biasa gitu, kita nggak masuk ke servernya, kita macam-macam, nah kita rangkailah menjadi satu kesatuan timetable yang jelas. Jadi gitu. Jadi kita sebagai ahli nanti misalnya teman-teman tertarik jadi ahli gitu ya, teman-teman juga harus tahu bisa memposisikan di mana ya digital forensik ini nggak selamanya kita bisa menjawab suatu kasus gitu kan. Bisa aja buktinya ada di tempat lain, dan seorang ahli digital forensik juga bisa menyarankan kepada penyidik atau kepada pemeriksa forensik yang ada di misalnya kerja sama Polda Metro ya ke Polda Metro, atau ke Mabes Polri misalnya gitu kan, atau ke PPNS gitu, bahwa ya ini emang nggak ada, coba kamu cari di bagian ini siapa tahu ini bisa berkesesuaian atau ini bisa digunakan seperti itu. Jadi itulah digital forensik. Jadi jangan sampai kita sebagai ahli forensik, wah bisa Pak, tenang Pak, sih taruh kasih saya aja Pak, pasti nanti ketemu Pak buktinya Pak. Nah itu tidak boleh seperti itu. Yang ada kita harus mencoba, baik Pak kita periksa dulu, lalu nanti kita laporkan hasilnya. Nah, itu bagaimana seorang digital forensik examiner itu bekerja ya, bukan yang tiba-tiba langsung kerjain atau teman-teman ya. Nah kita balik lagi ke sini. Ntar dulu nih saya. Silakan bukan ini. Wah ini 15. Yang 14 sementara itu ya mulai 14. Analis digital forensik itu ada dialog process of detecting, investigating, and documenting the reason, course, and consequence of security incident or violation against state and organization law. Gitu. Jadi itu adalah bagaimana kita melakukan pendeteksian, lalu melakukan investigasi, lalu melakukan dokumentasi. Jadi balik lagi selalu di digital forensik ini, kalau kalian mungkin perhatikan dari pertemuan pertama sampai kemarin Pak Komang itu pasti pesan ya seorang di ahli digital forensik adalah melakukan dokumentasikan segala aksi, apapun aksi yang dilakukan itu didokumentasikan. Kenapa? Karena saya bilang kemarin bahwa barang bukti ini adalah ingin membuktikan bahwa seseorang itu bersalah. Jadi simple gini, barang bukti yang kalian periksa ini, nanti bisa kalian memeriksa gitu ya, kita periksa ini gitu kan, akan bisa menentukan nasib orang gitu kan. Contoh, misal kasusnya pembunuhan atau pembunuhan berencana gitu kan. Maka ketika kalian menemukan sebuah chat WhatsApp yang isinya perencanaan, itu bisa membuktikan bahwa bisa mengakibatkan orang tersebut akan divonis hukuman mati atau seumur hidup. Gitu. Jadi makanya kenapa
yang namanya barang bukti, semua barang bukti lah itu wajib didokumentasikan gitu. Apalagi bukti digital yang saya bilang juga, saya bisa simple aja kan. Saya dapat suatu hard disk gitu kan. Lalu dalamnya saya tulis aja file Word gitu kan. Surat kepada tersangka B gitu kan. Ayo kita merencanakan pembunuhan bla 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 gitu kan. Oke gitu. Udah saya jadiin bukti padahal itu penyidik yang bikin gitu. Nah, itu mungkin aja terjadi gitu. Makanya kenapa dokumentasi itu sangat penting. Jadi kita benar-benar mendokumentasikan ketika barang bukti kita terima, lalu barang buktinya kita apain aja gitu kan. Oh, pada jam hari ini jam sekian saya mengekstraksi barang bukti karena saya pengen melihat indikasi ada file di sebelah sini misalnya gitu kan. Nah, itu harus kita tulis. Kalau kita menemukan suatu file kita tulis gitu. Lalu di dalam file itu ada apa? Itu juga harus kita tulis gitu. Nah, itu kenapa dokumentasi itu juga sangat penting. Nah, lalu digital forensik juga itu juga akan bersinggungan ke banyak keahlian-keahlian lain gitu. Jadi seorang digital forensic examiner ini adalah pemeriksa suatu barang bukti, bagaimana dia menemukan file-file yang harus direcovery, file-file yang udah dihapus, file-file itu dia merecovery. Tapi ketika dia merecovery terus file tersebut tidak atau bukan dalam kemampuan dia, gitu kan, dia harus memanggil ahli lain, gitu. Ahli yang terhadap file tersebut, gitu. Contoh gini lah. Ketika kita mendapatkan suatu barang bukti, gitu kan, barang buktinya suatu server lah, gitu. Ternyata yang ingin kita analisis adalah sebuah database, gitu kan. Saya sebagai forensic examiner, saya cuman bisa merecovery si database tersebut keluar. Oh ya, kita ekstrak keluar lah si database-nya. Lalu database-nya bisa kita running kan, karena udah keluar. Nah, untuk menganalisis database tersebut, ketika seorang examiner itu tidak punya keahlian untuk menganalisis suatu database, gitu kan. Dia misalnya cuma forensiknya dia jago, gitu kan. Dia bisa merecovery file yang udah kehapus, whatever lah, gitu kan. Tapi ternyata dia nggak bisa sama sekali database, gitu. Nah, itu mungkin aja terjadi lah, gitu. Kayak saya kemampuan database saya lebih rendah, gitu kan, daripada Pak Andreas, gitu. Pak Andreas lebih jago, lebih ahli dia soal database, gitu kan. Nah, maka ketika saya menemukan suatu database, gitu, saya akan bilang ke penyidik, loh ini yang menganalisis ahli database. Terserah, bos siapa. Kalau nggak tahu, saya panggil aja Pak Andreas ini, gitu kan. Ya udah, yang meriksa Pak Andreas. Pak Andreas saya akan membuat laporan bagaimana saya merecovery file yang ada di dalam hard disk tersebut. Lalu Pak Andreas akan menganalisis database tersebut itu interkoneksinya seperti apa. Gitu. Misal Pak Andreas bisa mengetahui, oh ini di dalamnya ada date time-nya atau timestamp-nya ada yang berubah, bahwa database berubah pada tanggal sekian, yang berubah siapa, ya itu yang melakukan Pak Andreas, karena Pak Andreas ahli di database, gitu. Itu jadi kerja forensik ini tidak serta-merta si examiner itu bisa semua, gitu. Misal saya dapat suatu server, misalnya suatu pemerintahan yang dihack misalnya, gitu kan. Tampilannya dirubah, lalu pemerintah tersebut pengen tahu siapa yang melakukan, gitu kan. Saya bisa kalau kayak gitu kan, kita lihat lognya, oh ternyata yang akses pertama kali untuk melakukan ini adalah IP sekian, ketemu IP-nya. Tapi kalau ada pertanyaan, sebetulnya diapain sih di dalam web tersebut sampai dia bisa berubah? Ya, karena saya nggak punya keahlian untuk menganalisis web, gitu kan, maka saya panggil lah ahli yang memang biasa mengembangkan webnya misalnya PHP, Node.js atau whatever lah, gitu. Kita panggil orang-orang seperti itu untuk menganalisis bersama. Jadi satu laporan forensik itu bisa menjadi laporan beberapa ahli, gitu, di mana ahli memberikan keterangan-keterangan juga yang terjadi seperti ini, ditemukan ini, gitu. Jadi pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan bersama yang memang komprehensif, gitu. Nah, mungkin nggak Pak, ada satu orang yang dia bisa ahli semua? Bisa aja Pak, bisa aja teman-teman, gitu kan. Misal saya nih, misal ya, balik lagi misal, oh saya ternyata database saya juga bisa, saya punya sertifikasi database Postgre, Oracle misal ya, gitu kan.
Saya juga punya sertifikasi PHP dan teman-temannya lah. Saya berpengalaman lah, kan kita melihat suatu kompetensi itu kan jadi tingkat pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi gitu kan. Nah, saya ternyata punya semua sertifikasi itu. Saya kerjakan sendiri. Ya kalau saya mampu dan waktunya bisa, itu boleh gitu. Jadi yang namanya ahli itu ditentukan oleh tingkat pendidikannya, keahliannya atau sertifikasinya dan pengalamannya gitu. Jadi yang namanya ahli forensik itu bukan berarti dia bisa tahu semua, dia bisa mengadili semua, itu tidak. Karena ketika kita sampai di persidangan, berarti kita akan dipertanyakan gitu. Keahlian Anda ini di sisi mana? Gitu kan. Oh, saya ahli, sertifikat saya semua digital forensik gitu. Tapi yang dianalisis database, gitu kan. Yang tidak ada di lingkup digital forensik gitu. Misalnya database spesifik ya, Postgre, Oracle misal gitu kan. Nah, itu pasti akan mungkin hakim pertama percaya, tapi nanti ada namanya penasihat hukum tersangka misalnya gitu kan. Yang namanya penasihat hukum itu selalu ingin menggoyahkan keyakinan hakim terhadap berita acara pemeriksaan yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum. Kalau JPU berusaha meyakinkan hakim, gitu kan. Kalau pengacara berusaha meragukan hakim, gitu. Jadi misalnya kayak kasusnya Jessica Kumala Wongso ya, Kopi itu kan. Jessica itu kan dituntutnya dia seumur hidup karena pembunuhan berencana, gitu kan. Tapi karena pengacaranya itu berhasil memberikan bukti-bukti macam-macam, akhirnya vonisnya cuman 20 tahun seperti itu. Jadi itulah dinamika persidangan gitu. Jadi bisa aja gitu. Yang namanya itu kan kayak ya mungkin teman-teman kalau ngikutin Sambo kan juga kayak gitu ya. Pengacaranya berusaha memberikan bukti-bukti lain atau perspektif-perspektif lain terhadap suatu kasus supaya hakim itu menjadi ragu dan tidak yakin dan bisa mengurangi hukumannya seperti itu. Nah, itu adalah suatu forensic examiner, prosesnya seperti itu. Nah, lalu untuk teknik ya, gitu kan. Jadi teknik analisis digital forensik itu ada 2 teknik yang kita sebagai ahli forensik biasanya sepakat ya, walaupun ada beberapa yang menentukan ada cara lain, ada cara ini, tapi kita biasanya sepakat bahwa ada 2 cara analisis di digital forensik. Pertama adalah analisis fisik, dan berikutnya adalah analisis logis lah kalau di Indonesia. Physical analysis bahasa Inggrisnya, satunya adalah logical analysis. Nah, analisis fisik gitu kan. Nah, analisis fisik ini adalah mengakses barang bukti secara fisik hard disk-nya itu sendiri. Jadi hard disk itu secara fisik kita akses gitu. Walaupun secara fisik kita nggak akses langsung perangkat kerasnya, tapi balik lagi kita lakukan imaging terlebih dahulu, baru kita lakukan analisisnya. Lalu hanya beberapa file system yang didukung dengan teknik ini ya, hanya beberapa file system saja yang mendukung analisis secara fisik gitu kan, karena ya itu nggak semua perangkat lunak itu bisa dilakukan analisis secara fisik. Secara fisikal itu nggak semua. Itu hanya beberapa file system. Salah satunya adalah NTFS, terus FAT 3216, XT2, XT3, XT4-nya Linux. Lalu dia nggak support XFS-nya Linux, BRTFS dia juga nggak support, lalu Mac OS itu juga nggak support physical. Hampir semua file systemnya Mac OS itu nggak support physical analysis. Nah, jadi makanya saya selalu, apalagi kalau encrypted ya, makanya kalau kita di Mac itu kan kita bisa enable encrypted devices-nya ya di Mac ya. Nah, itu juga agak sedikit sulit. Jadi kalau kita dapat barang bukti lalu berbentuknya Mac atau iPhone, itu sangat sulit dibongkar ya kalau kita tidak tahu username passwordnya, karena dia tidak bisa dilakukan secara fisik, dia harus dilakukan secara logis gitu. Nah, kalau di hukum Indonesia tidak sedikit sulit, nggak sedikit sulit ya kasus seperti ini, karena di Indonesia itu ketika menjadi suatu barang bukti, maka pemilik barang bukti tersebut wajib memberikan username dan passwordnya. Itu wajib sekali gitu. Jadi
misal gini, misal kita dapat MacBook gitu kan. Nah, MacBook-nya itu ya ketika kita serahkan, kita kasih tahu username password-nya. Nanti diserahkan ke penyidik, apa penyidik dirubah username password-nya. Sama kalau kayak penyidik itu menyiksa lagi, menyita username, menyita apa namanya, username Instagram ya atau Twitter gitu kan. Jadi misalnya kan ada hate speech ya, kayak kasusnya Ahmad Dhani gitu kan, lalu pencemaran nama baik kasusnya dokter siapa tuh sama si artis itulah gitu kan. Nah itu kan kasusnya adalah barang buktinya adalah berupa sosial media, lalu sosial media diserahkan ke penyidik, lalu ntar sama penyidik diganti username passwordnya gitu, biasanya caranya seperti itu. Nah itu kalau di Indonesia itu no problem ya. Nah kalau di Amerika itu ada sedikit masalah. Jadi kalau di Amerika itu ada undang-undang apa sih namanya, data pribadi ya. Nah di mereka itu data pribadi itu termasuk username dan password kalau nggak salah. Jadi mereka ketika mendapatkan barang bukti mereka boleh tidak menyerahkan username dan passwordnya walaupun diminta oleh penyidik. Itu ada landasan hukum ya. Jadi ketika dia memaksa untuk mendapatkan username dan passwordnya itu kalau di Amerika ya, itu menyalahi suatu undang-undang yang mereka punya sendiri gitu. Jadi even waktu itu ada kejadian suatu bombing di Manhattan atau di mana gitu kan, yang bom panci yang lari maraton ya kalau nggak salah, itu didapatkan suatu iPhone gitu kan. iPhone-nya itu tidak ada username dan passwordnya gitu kan. Mereka akhirnya CIA atau FBI akhirnya nanya ke Apple gitu kan. Nah sama Apple itu Apple pun tidak mau membongkar itu handphone gitu. Ketika Apple itu membongkar itu handphone, maka Apple akan melanggar hukum di Amerika gitu. Jadi memang digital forensik ini kalau di Indonesia nggak terlalu ya, karena penanganannya itu hampir sama kayak barang bukti fisik ya secara perolehannya gitu kan. Kalau di luar negeri itu, khususnya saya tahunya di Amerika ya, saya belum baca di Eropa dan teman-temannya, itu emang agak sedikit ribet. Jadi mereka sulit sendiri dengan kesulitan sendiri dengan kontur hukum mereka sendiri gitu. Nah itu maka untuk physical ini menurut mereka sangat penting, karena ketika physical ini kita nggak perlu punya akses username dan password, kita bisa bobol dari bawah gitu. Walaupun kalau dia hard disk encrypted itu pun akan susah ya, karena kita harus ada encrypted passwordnya gitu. Nah sekarang kan banyak ya orang-orang itu pada pinter ya, aktifin encrypted, jadi ketika dapat kita nggak bisa bongkar, kita cuma bisa open secara logical misalnya username passwordnya ada. Nah berikutnya di analisis fisik ini gitu, kita memungkinkan pengembalian file yang terhapus. Jadi kita bisa rekonstruksi file-file yang sudah dihapus, sudah di-remove, ini berupa file ya. Nah, itu yang bisa kita hapus, kita bisa recover. Jadi kalau di handphone itu misalnya chat WhatsApp yang belum dihapus, belum lama gitu, itu biasanya kita masih bisa recover. Tapi kalau barang bukti kan biasanya udah lama ya. Itu yang sangat susah ya ketika kita dapat barang buktinya berupa WhatsApp gitu kan. Pasti kan orang melancarkan pembunuhan itu kan sebelum pembunuhan. Gitu. Pembunuhan terjadi, mengejar tersangkanya 2-3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, WhatsApp-nya udah nggak ada gitu kan. Nah itu memang susah di digital forensik itu. Tempus ya kalau mereka bilang itu, tempus waktu itu sangat terbatas. Ketika udah kelamaan ya udah nggak ada gitu. Sama kayak kasus CCTV kemarin saya cerita juga. Ketika udah kelamaan ya udah ketimpa gitu, kita nggak bisa harapkan dari itu lagi gitu. Itu susah. Lalu berikutnya di digital forensik ini di analisis fisik ini tidak memungkinkan mengetahui jenis file sebenarnya secara langsung. Jadi kita nggak bisa tahu kalau kita analisis fisik ini filenya sebenarnya apa sih. Kadang-kadang ada gini nih, kasus itu adalah kalau kita dapat kasusnya yang hacking gitu, ada file JPG gitu, bentuknya JPG gitu. Tapi di dalam filenya itu adalah PHP sebenarnya di situ tuh si shell eksekutornya atau hacknya ada di situ, atau backdoornya dan teman-temannya lah gitu ada di situ. Nah itu kalau kita pakai analisis fisik kita nggak bisa langsung tuh, kita harus keluarin dulu filenya, kita cek satu-satu gitu. Itu yang agak sedikit ribet kalau kita main fisik. Walaupun di fisik kita bisa
akses itu secara keseluruhan. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya file JPG itu dirubah jadi file.txt gitu kan. Misalnya kita nyari-nyari nih Peno barang buktinya berupa gambar kali ya gitu kan. Nah, kita cari-cari mana nemu ternyata ada satu file yang dia .txt tapi ternyata dia adalah gambar. Kan itu yang agak sedikit susah karena di Windows ya, kalau kita dapatnya Windows jenis file itu kan tergantung dari extension ya. Kalau kita bicara Linux kan jenis file itu mau belakangnya nggak ada extensionnya juga mereka tahu. Nah kalau di Linux kan nggak ya. Itu pada analisis fisik memtab atau extension file asli tidak bisa langsung terlihat. Yang terlihat hanya nama file saja. Namun dengan bantuan satu langkah atau perangkat khusus dapat diketahui jenis file tersebut. Gitu. Itu salah satu kelemahannya di analisis fisik lah ya. Gitu. Itu yang agak sedikit susah di fisik. Lalu berikutnya ada analisis logis. Analisis itu adalah mengakses barang bukti dengan menggunakan mount point di operating system. Jadi kita mount si barang buktinya untuk mendapatkan isinya seperti apa aja sebenarnya, gitu kan. Lalu berikutnya barang bukti harus di-mounting dengan read only dan no execution. Gitu. Biasanya kita mounting menggunakan read blocker ya. Kalau memang barang buktinya masih secara fisik belum di image, kita lakukan menggunakan read blocker. Gitu. Read blocker itu sebenarnya suatu alat yang sebenarnya simple, adalah dia mendisable kabel tulisnya aja. Gitu. Jadi si hard disk itu nggak bisa tulis. Ya, jadi read blocker itu ada dua jenis. Pertama ada software read blocker, jadi dia ngebloknya as a software. Lalu berikutnya ada software read blocker, berikutnya ada hardware read blocker. Dia memotongnya berdasarkan hardware. Gitu. Jadi mendisable itu berdasarkan hardware. Jadi benar-benar di hardware itu di disable write-nya. Kenapa ada hardware blocker? Karena pada dasarnya ketika kita mencolokkan suatu hard disk, gitu kan, si sistem operasi mungkin nggak menulis apa-apa ke hard disk tersebut, gitu. Tapi hardware menuliskan sesuatu di level BIOS, dia menulis sesuatu ke hardware tersebut. Nah itu yang ditakutkan ada kontaminasi terhadap file tersebut, gitu. Itu yang kenapa butuh read blocker. Ini mungkin udah dibahas kemarin. Lalu tidak memungkinkan untuk mengembalikan file yang hilang, betul. Jadi ya kalau kita pakai logical analysis gitu ya, apa yang kita dapat adalah apa yang kita lihat. Gitu. Jadi kita lihat yang kita lihat itu adalah yang kita dapat lah. Gitu. Jadi kita aksesnya itu kayak akses file biasa lah. Kita cari-cari di mana, kita cari-cari filenya ada nggak sih, cari file Word, siapa tuh dia menulis Word gitu kan, cari file email misalnya gitu. Nah, itu yang dilakukan di analisis logical. Gitu. Lalu memungkinkan untuk mengetahui jenis file ya betul, karena bisa kita langsung kita cek aja kan, klik kanan, kita open, kita buka, kita aduk-aduk, itu bisa. Tapi kalau di analisis fisik ya, itu tidak bisa terjadi. Nah lalu ini yang tadi saya bilang, mengapa seorang DFR itu perlu mengetahui fase analisis gitu kan. Bahkan DFR tugasnya cuma sampai ngambil barang bukti aja Pak gitu kan. Kenapa kita harus tahu terhadap analisis barang bukti gitu kan. Nah pada dasarnya DFR dan DES hanya memiliki tanggung jawab sebagai individu yang mengambil barang bukti digital. Yang tadi saya bilang, dengan mengetahui bagaimana barang bukti digital akan diperlakukan, diharapkan seorang DFR dan DES dapat lebih berhati-hati dalam memperlakukan barang bukti digital. Jadi ngambilnya jadi hati-hati gitu loh, ngambilnya bukan yang semena-mena gitu kan, saya bilang semena-mena itu. Karena saya ketika saya jadi forensic examiner itu kadang-kadang kalau dapat buktinya berantakan itu paling sebel. Ini ngambil barang buktinya gimana sih? Ini kurang ini gitu kan. Karena ketika kurang, itu ngambil lagi ke TKP, itu belum tentu masih ada di situ bendanya, gitu kan. Itu yang jadi masalah. Gitu. Ketika ada yang kurang-kurang, nggak hati-hati ngambilnya, gitu kan. Itu mengapa DFR itu perlu tahu juga yang dianalisis apa. Pengetahuan analisis ini hanya sebagai fondasi untuk DFR dan DES. Fase analisis tetap harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi. Jadi, kompetensi itu suatu individu itu bisa memiliki banyak kompetensi ya, saya tekankan lagi. Jadi kalau memang dia punya kompetensi sebagai DFR,
dan dia juga punya kompetensi sebagai seorang analisis, seorang examiner, dia memiliki dua kompetensi tersebut, ya dia boleh-boleh aja melakukan itu, gitu. Tapi yang tidak boleh adalah ketika dia tidak memiliki kompetensi, lalu dia melakukan apa yang bukan kompetensinya. Itu sangat dilarang di digital forensik. Karena itu ntar ujungnya di pengadilan, itu akan menjadi suatu diskus yang panjang ketika ahlinya memang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Gitu. Even yang punya kompetensi aja kadang dicecer sama pengacaranya, gitu kan. Apalagi yang tidak, gitu. Itu juga jadi perhatian, gitu. Walaupun pada kenyataannya, pada prakteknya kadang-kadang ya, pengalaman saya ya, nggak tahu ya teman-teman forensik yang lain, saya sering di order cuman, ya Pak, ini ada kasus ini Pak, kasusnya apa? Udah datang aja ke TKP. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang terpaksa kita melakukan hal-hal yang di luar kompetensi kita, gitu. Kadang kita udah datang terus, aduh, barang buktinya saya nggak pernah megang nih, udah ambil aja dulu Pak. Gitu. Itu sering terjadi lah kayak gitu di Indonesia. Ya walaupun enaknya di Indonesia itu kadang-kadang kalau memang ada kasus tersebut, ya memang kita on behalf penyidik, kalau saya seringnya sama Polda ya, penyidik Polda gitu. Jadi yang jadi saya cuma membantu mereka. Ketika di persidangan pun kadang-kadang yang maju adalah mereka gitu. Untuk kasus-kasus seperti itu ya, kasus-kasus yang sebenarnya bukan kompetensi saya, tapi saya minimal tahu lah gitu kan. Dan saya juga nggak bisa menolak karena kasusnya seperti itu, ya udah datang aja dulu, gitu kan. Itu yang sedikit sulit ya di Indonesia. Itu saya cerita di lapangan seperti apa terjadinya. Nah, kita coba masuk ke analisis fisik ini karena kebetulan saya harusnya ngajarnya bisa di mana di Depok dengan internet yang lumayan besar, jadi saya bisa bukan download sih, ada di komputer saya yang nggak ada internet ya gitu. Jadi saya tiba-tiba minggu lalu saya harus pulang kampung karena orang tua sakit, jadi saya eksekusi di kampung. Jadi mungkin di bagian analisis fisik ini mungkin karena ini slide nanti ada, teman-teman bisa coba. Nah ini ada sedikit beberapa slide, nanti saya jelasin per slide ya, biar nanti next bisa dicoba. Gitu. Karena saya nggak internet di sini saya nggak bisa download bergiga-giga seperti di Jakarta. Nah, lihat analisis fisik. Nah, jadi analisis fisik seperti apa sih kejadiannya? Gitu. Analisis fisik ini kejadiannya pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui struktur dari media penyimpanannya terlebih dahulu. Nah ini saya demoin. Hard disk mungkin berisi banyak partisi. Nah, contohnya di Linux itu setiap partisi dapat memiliki fungsi tersendiri ya. Kalau mungkin teman-teman yang belajar Linux, di Linux itu partisinya banyak sekali. Setiap folder di Linux itu bisa dijadikan satu partisi hard disk sendiri, gitu kan. Nah itu yang memang menjadi tantangan ketika kita dapat barang buktinya server yang sistem operasinya Linux, gitu. Itu tantangan tersendiri karena biasanya saya juga kebagian order itu yang barang buktinya berupa Linux karena teman-teman pada bingung kalau Linux gitu kan, jadi seperti itu. Nah ini contoh, ini ada barang bukti, nama barang buktinya ini adalah 2013-0909-0, ini file lumayan besar gigaannya, jadi saya nggak bisa download. Nah ini kita harus tahu nih struktur partisinya terlebih dahulu gitu. Nah ini contohnya, jadi ini kita menganalisis menggunakan sistem operasi Linux. Mungkin teman-teman yang kalau mau nyoba itu bisa download pakai apa namanya itu, Kali Linux atau apa sih, Kali Linux ya, atau namanya Kaine gitu. Nah itu tinggal running. Kalau mungkin teman-teman malas install di hard disk, bisa install di VirtualBox juga bisa sebenarnya. Nah itu ada perintah, ada nama aplikasi namanya Sleuthkit. Nah, ketika kita tinggal Sleuthkit tersebut, biasanya kalau di distro-distro itu udah ada. Nah, salah satu perintahnya itu kita buka terminal, perintahnya adalah namanya MMLS. Gitu. Jadi kita MMLS, nama file barang buktinya, ini ada E01, ini kemarin sama kayak yang pakai FTK, gitu kan. Itu ada E01, nama filenya. Nah, ini di sini akan keluar nih struktur partisinya, gitu. Struktur partisinya banyak banget, gitu. Nah ini kita bisa simpulkan di dalam barang bukti ini itu adalah sistem operasinya adalah Linux. Kenapa? Di sini sebagian besar partisinya adalah Linux.
lalu ada Linux swap, gitu, ada Linux, lalu ada unallocated space, unallocated. Nah, ini Linux DOS ini adalah sebenarnya cuma extended. Jadi kalau kita pakai partition table-nya DOS atau MBR, ini teman-teman udah tahu lah ya. Itu kita maksimal bikin partisi itu cuma 4 gitu kan. Nah, kalau kita pengen lebih dari 4, maka kita harus bikin namanya extended partition, atau kalau di Windows itu ada primary sama logical partition. Jadi primary-nya itu maksimal 4. Kalau udah primary-nya 4, ya udah selesai, nggak bisa bikin lagi. Jadi saya bikinnya primary-nya 3 gitu kan. Lalu bikin satu logically banyak gitu. Nah, itu di sini ada 2 logical nih, kalau nggak salah. Ini extended table. Jadi ini si Linux swap ini di bawah extended, lalu si Linux ini di bawah extended table 1. Gitu. Ini partition table yang ada di barang bukti tersebut. Gitu. Nah, primary table ini biasanya adalah table pertama adalah dia yang menyimpan, ini ada sekitar satu bit ya, ini 1 byte, ini satu sektor itu dia menyimpan table ini strukturnya apa aja sih. Nah, ini biasanya kalau kita punya hard disk rusak, partisi yang akan detect nih primary table biasanya destroy biasanya. Ini dia destroy biasanya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini bagaimana kita menganalisis fisik ya. Jadi kita benar-benar dapatnya fisik hard disk-nya. Nah, lalu di sini kita akan mendapatkan kumpulan partisi-partisi yang bisa kita cek isinya. Gitu kan. Nah, apa yang harus kita perhatikan di sini adalah star sektornya. Ini star sektornya 2048, 49712, 59 bla bla bla, ini adalah star sektor ini. Nah, kenapa star sektor ini penting? Karena nanti dari star sektor ini kita dapat mengakses isinya gitu. Nah, jadi teksnya ada. Nah, ini star sektornya 2048. Nah, lalu gimana kita pengen tahu isinya dari partisi tersebut gitu kan? Nah, kita aksesnya pakai namanya perintah FLS gitu kan. FLS -R gitu. R itu eksklusif, O-nya itu offsetnya. Offset itu adalah star sektor ya. Di sini adalah star sektornya 2048. Lalu FLS -O 2048, lalu nama filenya adalah 2013-09-09-E01. Ini ada barang bukti. Kita mendapatkan suatu konten partisi yang isinya seperti ini. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa jawab. Ini partisi apa kalau di Linux? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Silakan raise hand atau jawab di chat juga nggak apa-apa. Ada yang bisa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, jadi gitu. Jadi yang namanya kita seorang ahli digital forensik, gitu kan, kita juga harus tahu dasar dari sistem operasi yang ingin kita akses. Gitu. Nah, itu yang kita kadang-kadang sebagai ahli digital yang baru belajar forensik suka nggak aware ke situ.
Eh, eh, nggak aware ke bagian situ gitu. Nah, kayak gini kan kalau kita dapat barang bukti seperti ini, ketika kita nggak tahu ini partisi apa, gitu kan? Terus kita mau ngapain? Gitu kan pertanyaannya. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi digital forensik itu adalah suatu teknik. Cuman di dalam teknik tersebut kita juga harus punya kompetensi-kompetensi lain yang kita memang minimal kita tahu gitu. Contohnya ini dapat barang bukti Linux gitu kan. Nah, kita harus tahu tentang Linux gitu kan. Nah, ketika kita dapat partisi kayak gini kita tahu ini partisinya apa sih gitu kan. Nah, ini adalah partisi dari namanya boot kalau di Linux. Jadi Linux itu adalah ketika kita melakukan booting, kita akan mengakses suatu partisi atau suatu folder namanya /BOOT gitu. Nah, di dalam /BOOT ini isinya adalah konfigurasi dari sistem tersebut akan di-bootnya gitu. Nah, di sini ada kernel Linux-nya itu ada di VM Linux sama init.rd ini adalah kernel dari Linux itu sendiri gitu kan. Nah, ini kita bisa ketahui bahwa ini adalah partisi boot gitu untuk yang 2048 ini gitu. Apakah saya tertarik terhadap partisi ini? Oh, belum tentu. Misalnya kasusnya cuma ada apa ya udah kita lupakan aja, kita catat dulu bahwa ini partisinya boot gitu. Nanti kita periksa berikutnya lah kalau ada kemungkinan terjadi di boot. Tapi kalau nggak ada kemungkinan ya boot ini cuma kita ketahui aja bahwa itu partisi. Nah, dari konten yang ada partisi ini adalah partisi /boot dengan sistem operasi pastinya adalah Linux gitu. Windows nggak seperti ini. Nah, berikutnya mengetahui struktur hard disk lanjutannya lagi adalah kita cari offset yang lain nih. 499712 di partisi. Nah, ketika kita dapat kita fls -o 4499712 nama barang buktinya. Gitu. Nah, kita dapatlah struktur folder seperti ini. Ini kalau DDDD ini adalah folder ya, directory. Kalau LLL ini adalah link. Nah, kalau tadi kan ada ini ya, R ini adalah file, D itu adalah directory. Nah, ini sama nih dapat directory sebanyak ini nih, ada var, boot, home, opt, etc, media, user, lib, bin, dan teman-temannya. Gitu kan. Nah, ini ada yang tahu lagi nggak nih? Ini partisi apa kalau di Linux? Ya, ini adalah partisi root atau partisi slash. Kalau kita ketemu Linux, terus kita buka di dalamnya itu pasti direktori utamanya itu seperti ini. Nah, ini adalah partisi root dari Linux tersebut. Gitu. Melihat konten yang ada, dapat bisa dilihat bahwa ini merupakan partisi root di sistem operasi Linux. Ngambil barang bukti. Jadi sudah ada dua partisi yang terdeteksi. Pertama adalah /boot dan / atau root. Nah, setelah mendapatkan partisi root, dapat ditelusuri keseluruhan partisi yang ada di sistem Linux. Karena di Linux itu ada namanya file fstab atau /etc fstab. Nah, kita bisa lihat kontennya lagi, gitu, pakai fls -r -o, lalu indeksnya, offsetnya, lalu nama, terus kita pakai grep i -fstab. Nah, di sini kita bisa lihat banyak file yang depannya fstab, gitu. Nah, kita tahu bahwa ini kan partisi root ya yang tadi ya, ini etc ya. Nah, etc itu kan berarti etc fstab satu tingkat ya. Nah, kita bisa lihat fstab mana sih yang benar gitu kan. Kita lihat di sini yang dia satu tingkat ada di bawah dari plusnya ini. Tadi etc fstab ya filenya, maka yang benar adalah yang ini. Sisanya itu bisa kita hiraukan terlebih dahulu
gitu. Nah, kalau yang relock ini adalah berarti dia pernah dihapus nih. Dan ini kemungkinan bisa kita lakukan recovery biasanya. Cuman karena ini kita tidak belum merasa penting gitu, kita kejar si FS step-nya dulu. Nah, ini di sini ada offsetnya lagi. Setelah offset hard disk-nya, lalu ada namanya inode. Inode itu adalah suatu alamat pada file system yang digunakan untuk mengalamatkan suatu file gitu. Jumlah inode itu tidak sama dengan jumlah kapasitas dari hard disk, itu yang harus kita ketahui. Gitu. Jadi file itu memang memakan free space, memakan space dari hard disk, tapi dia dialamatkannya itu berdasarkan inode, bukan berdasarkan space. Gitu. Jadi kita punya 1 tera, memang dia memakan 1 tera tersebut, tapi pengalamatannya itu bukan berdasarkan ukurannya, tapi berdasarkan satu indeks namanya inode. Gitu. Jadi ada kemungkinan ya, suatu hard disk free space-nya itu masih banyak, gitu. Tapi inode-nya habis. Gitu. Saya pernah punya suatu server yang dia itu sangat sibuk aksi tulis dan hapusnya. Gitu. Jadi ketika dia nulis, dia akan masukkan suatu inode. Ketika dia menghapus, dia belum tentu ketika dia menghapus, dia belum tentu menghapus inode tersebut. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita punya suatu sistem atau server yang sering menulis dan menghapus, itu biasanya inode-nya akan habis duluan ketimbang free space-nya. Gitu. Jadi habisnya benar-benar nggak bisa ditulis, ya karena inode-nya habis. Jadi kita harus bersihin inode-nya, kita hapus inode-nya, baru kita bisa tulis lagi. Nah, dalam kasus di sini adalah 506915 ini adalah inode dari si FS step tersebut. Gitu. Nah, berikutnya ada perintah namanya icat, gitu kan. Tadi kan ada beberapa, ada FLS, sekarang ada MMLS di pertama untuk mengetahui, lalu ada FLS untuk mengetahui struktur dan isi dari suatu partisi. Lalu kita masuk ke icat. icat ini untuk melihat isi dari file yang ada pada barang bukti tersebut. Gitu kan. Nah, ini kita pakai namanya perintah icat -o, offset dari hard disk yang tadi, lalu nama barang buktinya, lalu belakangnya adalah inode dari file yang ingin kita lihat. Nah, di sini kita akan lihat, gitu kan, hasilnya. Oh, ternyata partisi yang kita lihat tadi kan udah ada partisi boot ya. Ini partisi boot. Ini SDA1 tuh boot, ditulis di sini. Lalu dev SDA2 itu root yang sedang kita periksa, file system partisi yang kedua. Lalu SDA3 ini adalah partisi ketiganya, yaitu ada home, lalu partisi 6-nya ada OPT, lalu partisi ke-5-nya adalah swap. Swap itu adalah virtual memory kalau di Linux ya. Linux itu punya virtual memory namanya swap. Dia satu partisi sendiri biasanya. Itu seperti itu. Jadi ini kita bisa langsung mengetahui struktur dari partisi server tersebut, Linux tersebut itu isinya apa aja dari satu file yang namanya FSTep. Nah, itu balik lagi, tadi cerita saya di awal, bagaimana seorang forensic analyzer itu juga harus tahu bagaimana struktur dari barang bukti yang kita dapatkan. Gitu. Jadi kalau kemarin pengambilan barang bukti kan cenderung kita lebih umum ya. Oh, kalau dapat hard disk ya hard disk aja saya copy, saya cloning pakai FTK. Kalau di Linux kita pakai guy major gitu kan, misalnya udah jadilah image-nya selesai gitu. Semua server, semua apapun ya caranya tinggal gitu aja. Tapi ketika kita jadi examiner, kita harus tahu nih dasar-dasar sistem operasinya apa gitu kan. Oh, kalau dalam buktinya Linux ya dia minimal harus tahu bagaimana struktur partisi Linux. Di Linux itu ada file apa aja, direktorinya di mana aja. Nah, itu kita sebagai seorang examiner kita harus tahu. Nah, makanya kalau di kursus, bukan di mata kuliah ya, tapi di kursus yang benar-benar hands on full selama 40 jam, maka kita akan belajar dasar-dasar dari sistem operasinya juga gitu, nggak cuman belajar
prosedur penanganan barang buktinya aja. Nah, ini kita bisa lihat partisinya juga di sini, file sistemnya apa juga kelihatan. Ada XT2, XT3, XT3 juga, terus ada swap, lalu ada OPT-nya itu pakai sistemnya SFS. Nah, itu SFS ini nggak bisa di physical nih kalau nggak salah. Gitu kan. Itu hasil cek konten partisi. Dari sini kita bisa simpulkan struktur partisi seperti ini. Jadi next kita mau ngecek apa yang kita cari kita udah tahu. Kita nyarinya ke partisi mana, dan apa yang kita cek kita juga harus tahu. Udah tahu. Gitu. Nah, di sini contohnya ketika kita akan mengeksekusi file system yang pakai XFS. Gitu kan. Tadi mana di depan. Ini ya XFS ya yang 113 780736 nih, ini yang XFS tadi. Nah, ketika kita pakai FLS, nah, kita nggak dapetin karena cannot determine file system type, dia tidak bisa mendeteksi file system FS-nya. Gitu. Nah, ini ketika barang buktinya dia nggak disupport oleh perangkatnya ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita menemukan juga hal-hal kayak gini gitu. Menjadi saya bilang tadi di awal bahwa kita nggak bisa serta-merta bilang, oke, saya bisa menemukan apapun yang ada di dalam barang bukti tersebut. Nah, itu cuma ada di film-film kali ya. Dan di kehidupan nyata itu sangat sulit terjadi. Ya, terima kasih sampai di sini untuk sesi yang pertama. Sebetulnya sebelum kita lanjut coba dekat barang bukti yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan bisa hands on, kalau mau interaksi atau bisa via kolom chat. Monggo, apa aja yang ditanyain silakan. Saya membuka segala pertanyaan. Silakan teman-teman mahasiswa, monggo. Kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah ada yang mau resen? Oke, mungkin kita baca pertanyaan dulu Pak Koko. Ada beberapa. Siap. Yang pertama, ini tadi ada pertanyaan dari Alvin. Itu pas waktu Pak Koko ngajar, itu apa tidak ada partisi SD4? Tadi kan SD2, 3 muncul tuh. Nah, di slide-nya itu ada SD4. Itu apakah memang di barang buktinya itu memang nggak ada, atau memang ada yang memang tidak ditunjukkan seperti itu? Itu pertanyaan dari Pak Alvin. Oke. Jadi gini, jadi apa yang kita lihat di MMLS itu ya kalau memang nggak ada partisinya maka dia tidak akan keluar gitu. Jadi kan pada kasus yang tadi saya share itu dia emang nggak ada partisi SD4 gitu kan. Ada nggak sih tadi itu slash good ada dong harusnya SD4 ya. Gini, bisa aja gini. Jadi penamaan partisi itu kan tergantung pengalamatan dari hard disk ya gitu. Jadi mungkin aja terjadi loncat itu mungkin aja terjadi gitu. Jadi misalnya ternyata penomorannya itu dari hard disknya adalah 1, 2, 3, lalu 4-nya kenapa nggak bisa, atau 4-nya pernah dihapus atau apa, terus dia loncat ke 5, 6. Nah, itu bisa aja terjadi. Jadi apa yang kita lihat di MMLS adalah apa yang bisa kita lakukan, kita bisa akses di fisik hard disk tersebut memang masih ada gitu. Jadi ketika memang di situ sudah nggak ada, saya bisa pastiin sih itu tidak bisa di-recovery lagi gitu. Oke, makasih Pak Koko. Pertanyaan yang kedua ini mungkin berkaitan dengan sudah jelas Pak Mas Alvin. Yang kedua adalah saya ingin bertanya nih untuk dari Jason Lemuel. Saya ingin bertanya, apakah ahli digital forensik itu lebih baik menguasai di bidang teknik elektro atau bidang IT seperti cyber security, database dan lain-lain? Itu gimana Pak Koko? Ya, jadi balik lagi. Jadi seorang ahli digital forensik itu, kalau kita bicara ahli digital forensik ya bahwa maka dia memiliki keahlian, dia bisa merecovery, dia bisa menangani barang bukti dengan baik, gitu kan. Dia bisa merecovery file dengan baik sesuai dengan prosedur. Namun ketika dia memiliki kompetensi-kompetensi lain, nah
kompetensi-kompetensi tersebut bisa sangat membantu terhadap pekerjaan dia. Contoh, di sini kan dibilang teknik elektro. Mungkin aja seorang teknik elektro itu justru sangat baik ketika kita mempunyai background elektro ketika digital forensik. Contoh gini, misalnya kita dapat suatu barang bukti yang harddisknya itu rusak gitu. Ternyata ketika harddisknya rusak itu kita harus bisa perbaiki harddisk tersebut, kita bongkar harddisknya kita. Nah, itu kan nggak semua orang bisa melakukannya ya. Nah, mungkin dengan dia memiliki penguasaan di bidang teknik elektro akan lebih baik ketimbang orang yang pure IT, bukan pure elektro. Mereka belajar bagaimana membongkar PCB-nya, lalu mengganti misalnya dengan PCB yang sama, dengan serial number yang sama. Itu sering terjadi lah ketika kita dapat suatu harddisk, lalu harddisknya itu rusak, ternyata yang rusak itu sebetulnya piringannya masih ada, tapi controller dari harddisk tersebut itu yang rusak gitu. Jadi kita harus bisa bongkar controllernya, lalu kita pasang lagi supaya harddisk tersebut bisa dibaca. Itu sering terjadi dan biasanya karena kekurangan orang yang bisa melakukan hal-hal seperti itu, akhirnya kita melakukan ke pihak ketiga gitu kan. Kayak di Mangga 2 itu kan ada tuh yang bisa nge-recover data yang bad sector, yang apa gitu ya. Kadang kita dengan polisi kita kami melakukan hal seperti itu gitu. Nah, ketika ada orang-orang yang bisa seperti itu juga menjadi hal yang penting sebetulnya di digital forensik. Dan itu kalau di luar negeri lab forensik penegak hukum pasti punya tuh alat untuk bongkar harddisk. Orang-orang yang paham teknik elektro itu juga sangat penting. Begitu juga dengan kayak cyber security, database dan lain-lain. Tadi saya juga udah cerita, ketika kita punya kompetensi di bidang itu dan kita punya kompetensi itu, ya kita bisa lakukan semuanya kita sendiri gitu kan. Walaupun tetap aja mempertimbangkan waktu dan kecepatan ya. Kalau semuanya kita kerjain sendiri kan kita nggak bisa paralel dong gitu. Nah, itu sebenarnya sangat penting sekali gitu kan. Semuanya nyaris penting, elektro juga penting, cyber security penting, database juga penting, jadi bisa digunakan sebagai seorang ahli digital forensik. Atau misalnya saya nggak mau lah recovery gitu, tapi saya mau jadi ahli database saja lah, gitu, atau ahli aplikasi ya bisa. Ketika nanti ada kasus yang melibatkan aplikasi atau database, ya bisa jadi menjadi saksi ahli yang ahli terhadap database, gitu, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Koko atas penjelasannya. Untuk teman-teman mahasiswa, ada lagi pertanyaannya? Silakan, bisa raise hand atau ketik di chat. Kita tunggu. Kalau memang tidak ada, kita akan lanjutkan ke hands-on biar makin jelas untuk itu. Oke, saya rasa mungkin tidak ada Pak Koko. Bisa lanjutkan ke hands-on-nya, silakan. Oh, ada ya? Ada yang raise hand. Oke, thank you. Nah ini, silakan yang raise hand diaktifkan. Ya, satu orang, monggo. Selamat sore Bapak. Izin bertanya. Ya. Tadi pada saat partisi di Linux, tadi ada bagian yang filenya tidak bisa dianalisis secara fisik lagi. Nah, itu sebenarnya file yang tidak bisa dianalisis yang XFS apa ya terakhir tadi di slide Bapak itu? Itu kalau misal datanya di situ, sebelumnya XFS-nya itu apa dulu Pak? Kalau misal di situ ada datanya, kalau nggak bisa diakses gimana? Ya, makanya kalau ketika kita Makasih Bapak. ya, di mute dulu. Oke. Ya, jadi kalau kita ini Mas Yohanes dari Universitas dapat data yang partisinya XFS, ya kita harus cari cara. Sebenarnya ada caranya lah, cuman saya nggak nyiapin. Kita bisa pakai namanya cross mounting, istilahnya cross mount. Kita cross mount si file EN0-nya itu ke dalam menjadi sebuah physical partition di Linux-nya. Nah, lalu kita akses dia secara logical, gitu. Itu sebenarnya ada satu bagiannya lagi lah. Cuman pada slide ini saya karena pempetkan waktunya, saya demonya itu yang physical. Jadi kita bisa akses berikutnya. Kalau misalnya dia memang tidak bisa diakses secara fisik, maka kita akses secara logical. Jadi ntar kita mounting, kita buka filenya, lalu kita lihat isinya. Itu untuk merubah dari
E01-nya itu menjadi sebuah mounting ke hard disk, itu ada toolsnya namanya S-mount, cross-mount kalau di Linux gitu. Nah, itu ntar di cross-mount dulu, terus ntar kita akses dalamnya. Nah, aksesnya pakai ngakses manual lah, kayak kita ngakses file seperti biasa. Seperti itu, kalau kita dapatnya file-file yang, file system yang tidak disupport oleh si forensic tools ini. Itu biasanya, Mas. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Yohanes. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo yang mau raise hand atau bertanya di chat. Kita tunggu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan Pak Koko ke hands on-nya karena waktunya juga sudah menunjukkan biar teman-teman bisa melihat juga. Terima kasih. Silakan. Nah, saya login dulu ini karena benar-benar saya mendadak sekali, saya harus pulang ke kampung, jadi saya coba aksesnya di server aja. Saya aksesnya pakai full saja. Ya, jadi ini sebenarnya kalau tadi itu barang buktinya berupa Linux ya, ini barang buktinya partisinya Windows, barang buktinya berupa komputer Windows. Jadi di sini saya udah punya dua barang bukti. Karena ini ukurannya juga sangat besar, misalnya 1,5 2,9 giga untuk filenya ya. Seperti ini. Nah, di sini kita punya dua barang bukti, kita dipecah sama si DFR-nya, dipecah jadi dua file, masing-masing 1,5 giga, satunya 1,4. Nah, lalu langkahnya sebenarnya sama, apapun kita barang bukti fisik itu kita lihatnya pakai MMLS, terus tambah file. Nah, karena file ini ada dua, jadi kita bisa aksesnya pakai bintang aja, kayak gini. Nah, di sini kita dapat partisinya ternyata cuma ada satu partisi aja. Partisinya itu adalah NTFS atau exFAT gitu. Apa namanya, offsetnya mulai dari 63 sampai sekian. Nah, ini partisinya adanya ini. Nah, lalu berikutnya kita pengen tahu, misalnya gini, ini kita dasar sistem ya, mengetahui sistem ya. Kita ingin mengetahui file apa aja yang ada di hard disk tersebut gitu kan, beserta dengan apa namanya timestampnya dari suatu file tersebut. Jadi kita bisa lihat di tanggal segitu terjadi apa aja, timestampnya apa aja. Nah, ini kita pakai perintahnya seperti ini. Ini sebenarnya adalah perintah ini adalah menghasilkan file list dari barang bukti tersebut. Nah, karena males saya copy aja. Karena barang bukti yang namanya beda, kita bikin namanya tadi apa, full sebenarnya namanya bebas aja sih, namanya.
full file. Kita lihat ya betul berapa lama. Kita lihat isinya lihat pakai VI. Nah, kita akan tahu semua yang ada di sini. Nah, ini ya aksesnya apa aja, di mana. Nah, bahkan nanti ada jamnya kalau kita bisa konversi. Nah, kita bisa lihat semua. Total ada 6.851 di dalamnya. Kita keluar dulu, lalu karena gitu bacanya susah ya, maka kita kelompokkan, kita konversi jadi supaya kita bisa berdasarkan waktu. Dipakai make time minus B full file list ya, menjadi kita outputkan menjadi full file list group. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini kita bisa lihat di sini setiap waktunya dari komputer tersebut. Nah, komputer tersebut itu kalau di sini dilihat pertama diinstal itu adalah sekitar April 96. Nah, ini di sini yang terjadi apa, di sini dilihatkan modify seperti itu. Nah, ini sudah dikelompokkan berdasarkan dari waktunya, itu kita bisa lihat. Nah, di sini sampai akhirnya itu terakhir dimatikan atau terakhir tidak ada akses itu di tahun 2008 bulan Juli 2021 21 Juli tahun 2008. Gitu. Yang terjadi seperti ini. Jadi kita bisa analisis apa namanya? Maaf. Nah, ini kita lihat pola akses dari si file system tersebut. Nah, kita bisa analisis dari sini. Misalnya kita menemukan file-file kita yang mencurigakan atau apa, kita pengen tahu file tersebut pernah dihapus apa enggak. Nah, kita bisa lihat dari sini, kita bisa analisis file tersebut dihapusnya kapan, atau misalnya ditimpanya kapan. Nah, itu kita bisa lihat dari sini. Nah, ini kayak misalnya, oh ini terakhir di sini ada MAC nih, modify, access, sama create nih. Gitu. Berarti ini file ini baru dibikin tanggal sekian. Gitu. Dan ini modify sama access di tanggal sekian. Nah, itu semua terlihat di metadata atau timestamp dari hard disk tersebut. Kita bisa lakukan analisis dari sini untuk melihatnya. Cuman ini kelihatannya aman-aman aja, jadi kita bisa skip. Nah, lalu berikutnya, ya tadi hasil filenya seperti ini, ya udah digrupin berdasarkan isinya. Lalu ini history browser, ini kebetulan saya skip, kita lihat aja ya history browser ada apa enggak. Biasanya kalau dia Internet Explorer itu ada index.dat. Nah, kita bisa lakukan tadi kayak pakai fls-o 63, terus nama filenya nps general. Jadi kalau kita mau searching itu, nah ini pakai perintah Linux dasar, kita bisa pakai grep namanya. Kalau kita bingung huruf kecil huruf besar supaya nggak ngaruh, kita bisa pakai -i index.dat. Kalau seperti nah ini ada banyak index.dat ternyata. Nah, ini kurang -ro. Nah, ini ada index.dat. Nah, ini ada kemungkinan beberapa ini adalah index.dat dari si Internet Explorer, browser Internet Explorer, gitu kan. Gitu. Nah, ini coba aja kita recovery satu ya, kita lihat aja ya. Ini kita apakah ini benar index.dat-nya dari ini, tinggal pakai tadi icat -o
63, terus nama file tadi apa, nps JN0 bintang. Lalu kita masukkan si inode-nya tadi nih. Misalnya kita ambil satu aja lah, kita juga nggak tahu kan. Nah, ternyata di sini benar history. Nah, di sini kelihatan nih, si Jen ini pernah akses HTTP apa aja, gitu kan, dari browsernya. Oh, ternyata dia pernah eBay nih, banyak banget eBay dia nih, gitu kan. Nah, di sini kelihatan semua. Gitu. Ini kita mengetahui history browser dari Internet Explorer. Gitu. Karena kasusnya ini kan barang buktinya lama ya, browsernya masih yang terkenal waktu itu masih IE. Gitu. Nah, kita bisa tahu isinya apa aja. Contohnya. Lalu kita juga suka nanya-nanya kan, kira-kira Windows-nya itu Windows apa sih, gitu kan? Nah, kita juga bisa lihat sama perintahnya pakai FLS. Nah, untuk mengetahui sistem operasi Windows versinya berapa, nah kita harus mengambil namanya file software. File software itu adalah file yang ada di registrinya Windows gitu. Jadi kita tinggal grep searching software aja. Nah, di sini ada beberapa software. Nah, ini bisa dicek. Di sini ada software. Ada software, kita bisa cek salah satu aja sebenarnya. Kita cek aja yang paling pertama nih. Ada software di sini. Ini karena bukan software doang ya. Ini software doang itu ada dua kemungkinannya. Nah, kita cek aja. Gitu. Kita tinggal pakai. Karena di sini kita akan olah software, kita nggak bisa langsung dapat. Kita pakai namanya perintah regripper. Nah, ini regripper. Jadi kita harus keluarkan dulu, kita recovery dulu file dari barang bukti. Ini kan filenya masih ada di dalam si E01-nya kan sebenarnya, belum kita keluarin. Nah, kita bisa keluarkannya pakai perintah icat tadi. Icat -o, offsetnya adalah misalnya 63. Lalu barang buktinya tadi adalah nps JN0 bintang. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita outputkan menjadi file software. Ini kita ekstrak dari barang bukti tersebut keluar ke dalam suatu file namanya software. Di sini akan nambah satu file namanya software. Nah, dalamnya seperti apa kita bisa lihat. Dalamnya binary, kalau seperti ini berarti file adalah binary, kita nggak bisa akses. Habis itu kita pakai software namanya regripper. Di sini namanya masih RPL yang lama. Kita -R, namanya adalah software, lalu kita masukin plugin namanya WinRAR. Nah, di sini kita dapat akses bahwa dia adalah OS-nya Microsoft XP, owner-nya adalah namanya Jen, lalu service pack-nya adalah service pack 3. Gitu. Ini kita tahu Windows version-nya apa. Jadi kita bisa ekstrak dari si barang bukti, kita bisa tahu itu dari Windows berapa. Karena kadang-kadang mungkin datangnya nggak ada keterangannya itu Windows berapa. Gitu. Yang kita lakukan. Lalu kita dari sini juga kita bisa lihat komputer name-nya, retriever, Windows P, home name. Nah, di sini kita nggak dapat komputer name-nya itu siapa, kita nggak bisa dapat. Gitu. Kalau kita pengen tahu komputer name-nya, lalu ketika kita ingin mencari tahu lokasi badan sistem yang menyimpan daftar koneksi, gitu kan. Nah, ini sebetulnya sama aja kelihatannya. Nah, kita coba RPL sistem -p NIC 2 ya, bisa nggak langsung ya.
Nah, kita nggak dapat nih, ternyata filenya bukan ini nih, gitu kan. Nah, kita coba nih, tadi kan kita dapat 2 software ya, satunya software yang di atas, ini software ya, bukan sistem, oke. Kita nggak bisa nih pakai software, maka kita harus cari lagi namanya sistem nih, gitu. Jadi kita cari pakai FLS -RO 63 NPS Gen 0 bintang, lalu kita grab -I sistem. Nah, wow, banyak sekali sistemnya. Ya, pakai -I. Banyak sekali di sini sistem. Kita bisa ambil salah satu lah, kita coba sistem yang ini nih. Coba ini sistem tuh berarti ini. Kita coba berarti kita FLS, ICAP -63, terus namanya NPS Gen bintang, ininya kalau kita buang ke sistem. Lalu kita bisa analisis. Nah, ternyata betul apa yang kita dapat. Nah, di sini kita bisa tahu komputer tersebut IP-nya berapa. Nah, di sini ada dapat di APCP servernya di 254. Lalu kita dapat juga IP address-nya di 129. Lalu name servernya berapa. Nah, ini kita bisa tahu semua tentang network interface card-nya dan IP-nya ada berapa aja, gitu. Sampai di level MAC address-nya juga kita dapat di sini ada adapternya, MAC address-nya berapa kita bisa dapatkan. Seperti itulah. Ini ketika kita ingin mengetahui network dari barang bukti tersebut. Nah, ini juga kita di sini. Ini sama dengan sistem yang lain. Karena kita barang bukti itu juga. Nah, lalu kita pengen tahu ada user account apa aja yang ada di barang bukti tersebut, gitu. Nah, kita bisa pakai, kita nyari file sum. File sum itu adalah file yang ada di registry juga, namanya sum file. Nah, kita bisa searching pakai FLS juga. Sama tinggal kita rubah jadi SAM. Nah, ini lebih simple karena sumnya cuma ada 1 di sini. Nah, kita bisa lakukan rekonstruksi FLS -O 63, lalu NPS Gen bintang, terus 40 di sini. Ini kita buang jadi sampah. Oh, sorry, bukan FLS ya, ICAP. Kita punya file sum sekarang di sini. Sum file, lalu kita bisa analisis pakai Retriever menggunakan sum, terus pakai sum parse. Jadi Retriever -R sum -P sum parse. Nah, di sini kita bisa lihat ada user apa aja yang
di dalam hal tersebut. Gitu. Ini di sini ada banyak sekali misalnya administrator, kelas loginnya berapa, password resetnya terakhir kapan, created-nya kapan, ini ada semua. Lalu ada guest seperti biasa, Windows XP pakai pasti punya guest, help assistant, ada support, ada SIKIM, ada si Jen sendiri, ada Addison, ada Bijah dan teman-temannya. Nah, itu kita bisa lihat semuanya ada di sini. Gitu. Kita akses apa namanya ini dasar banget ketika kita dapat barang bukti, kita ingin mengetahui user apa aja yang ada di situ, karena nantinya kita bisa tahu user itu ngapain aja, itu dari yang ada di sini. Ya, seperti itu untuk sedikit banget memang, karena memang kalau kita memang mau detail ya kita butuh waktu ya, sangat ekstra, karena setelah fisikal ini masih ada satu tahap lagi, misalnya kayak tadi pertanyaannya Mas Yohanes, kalau kita nggak bisa akses gimana ya, kita harus convert, kita buka jadi logical dan teman-teman. Terima kasih, jika ada pertanyaan persilahkan. Baik, terima kasih Pak Koko atas responnya. Menarik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ada pertanyaan untuk ke Pak Koko? Kalau memang ada silahkan di raise hand atau silahkan sampaikan di kolom chat. Kami tunggu. Kalau ada pertanyaan. Ada dari teman-teman mahasiswa? Silakan kalau memang ada. Oke. Ini mungkin out of the topic gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Aulia Ulfa. Pak, untuk belajar setelah after Zoom ini di-record nggak? Karena masih awam belajar forensik digital. Ini memang di-record di nantinya. Nanti kami serahkan kepada panitia untuk nantinya dipublikasi pasti yang jelas. Cuman publikasi nanti mungkin nanti akan diinfokan lebih lanjut ya, Aulia ya, untuk itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya yakin pertama ketika belajar di digital forensik, nggak mungkin ketika Pak Koko menjelaskan semuanya langsung pintar. Itu nggak mungkin. Karena butuh waktu, butuh effort yang luar biasa di dalam digital forensik itu sendiri. Mulai dari kesabaran, ketelatenan kita. Bahkan tadi yang dibilang sama Pak Koko adalah mengenai kompetensi yang dimiliki. Jadi nggak mungkin semua digital forensik dia bisa paham semuanya. Seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada, saya masih menunggu sebentar. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Wah, suaranya kencang banget. Silakan. Silakan. Oh, hilang. Monggo, silakan. Silakan, Mas. Yang benerin mic kan. Oh, ini ada satu pertanyaan dari terkait ada Pak Wawan, itu dari terkait prospek kerja forensik, apakah menjanjikan Pak? Gitu. Monggo Ya, Pak Koko, silakan. jadi prospek itu sangat menjanjikan menurut saya, karena saya juga member di AFDI, Institut Forensik Digital Indonesia. Jadi di Indonesia itu kekurangan ahli forensik, pasti itu jawabannya pasti, karena nggak banyak. Kita bayangin kita itu punya 34 provinsi dan kasus yang bersinggungan atau bersentuhan dengan digital forensik itu
setiap provinsi jumlahnya mungkin bisa ratusan atau ribuan gitu. Dan ahli forensik di Indonesia itu bisa nggak banyak lah, nggak nyampe ribuan gitu. Jadi prospeknya sangat banyak, terutama kalau kita mau main di daerah gitu. Nah, itu akan sangat banyak gitu. Contoh misalnya gini, yang agak sedikit banyak sekarang itu ketika misalnya kasusnya perdata ya, itu sebenarnya bisa jalan masuk bagi kita seorang ahli. Jadi apa perbedaan pidana dengan perdata, ini juga teman-teman harus tahu. Nah, kalau pidana itu yang melakukan penyidikan, yang menyerahkan bukti-bukti, yang menuntut, itu adalah penyidik melalui jaksa penuntut umum, yang memeriksa pun penyidik. Nah, ketika kasusnya perdata, ketika kita kasus perdata itu tidak ada namanya penyidik, itu nggak ada, adanya para pihak. Jadi misalnya pihak A dengan pihak B berseteru secara perdata, maka mereka menyerahkan bukti-bukti. Nah, di situ kadang-kadang ahli forensik juga bisa bermain. Ahli forensik di situ bisa dia berdiri sebagai ahli digital forensik. Itu bisa tanpa on behalf seorang penyidik, karena kasusnya perdata. Itu juga bisa menjadi jalan masuk prospek untuk hal-hal yang kita nggak perlu kenal nama polisi lah. Kita nggak perlu bersahabat dengan polisi atau penyidik PPNS. Itu bisa melalui kasus-kasus perdata. Lalu pertanyaannya, kasus perdata itu apa? Kasus perdata itu misalnya ada bisnis, perjanjian bisnis. Nah, itu kasusnya adalah perdata. Perceraian itu adalah kasusnya perdata. Banyak di pengadilan agama itu, terutama di Indonesia ya, di Indonesia itu banyak pengadilan agama itu yang barang buktinya adalah berupa rekaman. Dia lagi berantem, dia lagi cekcok, direkam, gitu kan? Karena salah satu syarat perceraian itu boleh terjadi itu pertama adalah ketidakcocokan, gitu. Terus ada pertengkaran. Jadi kalau misalnya ada dua pasangan pengen cerai tapi nggak pernah bertengkar, nah itu agak susah tuh. Gitu. Jadi mereka harus ada pertengkaran dulu dan ketidakcocokan dulu. Nah, itu untuk membuktikan ketidakcocokan dan pertengkaran itu barang buktinya bisa macam-macam, bisa video atau chat WhatsApp, gitu kan. Misalnya dia terjadi perselingkuhan, istrinya mendapatkan chat WhatsApp berupa suaminya selingkuh, gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi kita sebagai ahli bukan bermain dan bekerja di situ, gitu. Karena itu sangat kurang sekali, gitu. Contohnya gini, barang bukti yang sampai ke sidang misalnya perceraian itu kadang barang buktinya screenshot, gitu kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang hakim itu bisa meyakini bahwa screenshot tersebut adalah hasil dari perangkat yang memang seperti itu, chatnya terjadi, gitu kan. Kan kalau teman-teman mungkin di sini backgroundnya IT, tinggal bikin fact chat aja kan, ada aplikasinya di internet, lalu kita bisa masukin foto kita, foto lawan bicara kita, lalu kita chatnya kita bikin, gitu kan, kata-katanya, lalu kita print, kita serahkan ke hakim, bisa aja, gitu kan. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana hakim itu bisa meyakini bahwa screenshot tersebut adalah benar dari handphone orang tersebut atau handphone dari manapun, gitu kan. Nah, di situ diperlukanlah seorang ahli digital forensik untuk misalnya ya walaupun hakim di Indonesia itu kan punya hakim di Indonesia itu kan punya kekhususan ya, bahwa mereka itu boleh memutus kalau mereka yakin. Misalnya kalau dia dikasih screenshot terus dia udah yakin nih, terus dia mutus, itu sebenarnya boleh aja. Cuman kan ketika hakim punya keraguan, punya apa, ya itu screenshotnya harus dibuktikan menggunakan digital forensik. Gitu. Begitu Mas Wawan. Banyak banget lah teman-teman saya itu sering banget kok. Misalnya waktu itu saya juga pernah, cuman saya nggak ada waktu, misalnya kemana tuh. Kasus apa gitu, diminta jadi ahli di Manggarai. Tapi bukan Manggarai Jakarta, Manggarai sana di Maluku sana, gitu kan. Kenapa di situ namanya Manggarai? Kan dulunya orang-orang Maluku Manggarai pada bekerja untuk bikin rel kereta kirim ke Jakarta. Nah, ini saya diundang ke Manggarai yang asli sana, gitu. Cuman saya nggak mau lah karena jauh sekali. Begitu. Manggarai itu Nusa Tenggara, Maluku lah, pokoknya daerah timur sana lah. Gitu. Itu prospeknya lumayan, gitu.
selain mungkin jadi ahli juga bisa kita ngoprek, belajar, lalu kita bisa bikin pelatihan forensik, pelatihan apa, pengajar forensik, itu kan juga suatu prospek pekerjaan. Begitu Mas Wawan. Oke, semoga menjawab ya Mas Wawan. Intinya kalau kita memang ahli di bidangnya, pasti pekerjaan itu akan ada. Nah, ada lagi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Silakan. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Rizky. Izin bertanya Pak, hal-hal apa saja yang ditanyakan dan dipertanggungjawabkan seorang data forensik sebagai saksi ahli di pengadilan? Dan apakah ada tips dan trik untuk menghadapi persidangan sebagai seorang saksi ahli? Monggo, silakan. Jadi apa yang selalu dipertanyakan pada di pengadilan itu adalah pertama kompetensi. Kompetensi itu bisa dibuktikan pertama dari jenjang pendidikan kita. Kita udah S2, S3 itu tentu akan lebih meyakinkan seorang hakim, apalagi kalau profesor. Lalu berikutnya pengalaman kita. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita masih belum berpengalaman, masih belum banyak jam terbangnya, kita selalu on behalf seorang penyidik ya, yang maju dalam nama penyidiknya. Lalu sertifikasi, kita punya sertifikasi apa aja. Nah, walaupun nggak mutlak lah sertifikasi kadang-kadang, karena sertifikasi itu mahal, nggak semua orang bisa punya akses ke situ. Itu yang sering ditanyakan. Sebelum ini untuk meyakinkan aja sih, meyakinkan hakim, karena kadang-kadang pengacara atau penasihat hukum tersangka itu suka bertanya, Anda kompetensinya apa menjadi ahli? Itu selalu lah. Mereka berusaha mempertanyakan keahlian kita itu biasa. Jadi yang penting adalah kita yakin terhadap apa yang kita kerjakan. Itu tips and triknya, kita harus yakin apa yang kita kerjakan, apa yang kita mampu. Makanya itu tadi di awal, seorang ahli digital forensik itu harus harus mengerjakan sesuatu yang memang dia memiliki kompetensinya. Gitu. Kalau kita nggak kompeten di bidang itu, even kita kompeten lah kadang-kadang, kita sampai pengadilan aja kadang masih ragu, gitu. Apalagi kita nggak kompeten, gitu kan. Nah itu makanya kita harus kompeten dengan apa yang kita kerjakan. Dan ketika kita mengerjakan memang kita tidak merasa kompeten, contoh misalnya dapat barang buktinya berupa database, terus saya nggak kompeten, ya saya lebih baik cari ahli yang memang bisa menjelaskan database lebih baik daripada saya. Nah itu salah satu efeknya adalah ya kita bekerja dengan SOP yang bagus dan kita bekerja sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Kalau enggak ya pasti itu akan jadi pertanyaan, lalu akan merepotkan diri kita sendiri lagi seperti itu. Oke, Rizky, itu jawaban Pak Koko. Pasti kalau di pengadilan satu tambahan mental. Jadi jangan sampai ditekan sama pengacara malah ciut. Gitu ya. Yakin nih kompetensinya yang memang sudah dimiliki. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Tinggal 10 menit lagi. Dimanfaatkan waktunya dengan baik untuk mahasiswa. Saya lihat dulu di partisipan. Oke, tidak ada. Oke. Baik, kalau seperti itu mungkin boleh kita tutup, Pak Koko? Monggo silakan. Oke. Semangat, ya. Tetap semangat belajar teman-teman. Ini hanya permulaan aja. Semoga jadi bisa pemantik untuk belajar lebih jauh. Gitu. Siap. Betul sekali Pak Koko. Terima kasih Pak Koko atas paparan yang menarik dan hands-on yang menarik juga untuk itu semuanya. Ada beberapa hal yang saya catat dari penjelasan Pak Koko, mungkin nggak semuanya. Yang pertama, barang bukti digital itu harus diambil dengan sangat hati-hati. Nggak seperti kayak kita colok flash disk, copy paste, nggak bisa seperti itu. Yang kedua, aturan-aturan pada digital forensik pun harus diperhatikan dengan baik. Jadi digital forensik itu sendiri merupakan sebuah teknik atau ilmu yang memang harus kita pelajari dan kita harus lakukan dengan baik. Apalagi kalau kita nanti jadi DFR. Jadi teknik-teknik yang diajarin Pak Koko semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi hal yang lain. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Koko atas waktunya yang diberikan, kemudian juga Pak Asmedi semuanya. Saya Andreas Hadiono undur diri.
Saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Terima kasih kepada Bapak Koko Bahrudin, Eskom MMSI, dan Bapak Dr. Andreas Hadiono untuk sesi diskusi dan sesi hands-on dengan tema pengantar analisis barang bukti digital. Dan terima kasih juga kepada asisten dosen kita, Pak Medi, serta Pak Ananda Bayu Aji selaku operator pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh panitia. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir, kami harap untuk mengaktifkan kameranya dan kepada panitia kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri acara, kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi. Untuk itu kepada rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian semuanya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, mungkin karena terdapat banyak slide, saya mulai dari slide yang pertama. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, sebentar. Selanjutnya, pada slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, pada slide ketiga, 1, 2, 3. Pada slide keempat, 1, 2, 3. Pada slide kelima, 1, 2, 3. Pada slide ke-6, 1, 2, 3. Pada slide ke-7, 1, 2, 3. Pada slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Bayu yang telah memandu sesi dokumentasi. Dengan telah dilaksanakannya sesi dokumentasi, maka kita sudah di penghujung acara. Sesi industri pertukaran mahasiswa merdeka bela negara dengan tema pengantar analisis barang bukti digital pada hari ini. Kami ingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengakses halaman website LMS-nya dan mengisi daftar hadir serta mengerjakan post-test. Dan kepada Bapak Ibu dosen instruktur dan rekan-rekan mahasiswa kami ucapkan terima kasih. Saya Nafayanda bersama panitia pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu untuk kita semua. Selamat sore, semuanya. terima kasih semua. Betul. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat.